Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Dika Rustisio dengan NIM 231910701020. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai kapal ikan. Topik pembahasan pada PPT ini atau topik pembahasan yang saya bawakan yaitu yang pertama adalah deskripsi kapal ikan, yang kedua jenis-jenis kapal ikan, yang ketiga macam-macam bentuk lambung pada kapal ikan, dan yang terakhir yaitu bagian-bagian dari kapal ikan. Yang pertama, deskripsi kapal ikan. Kapal ikan merupakan alat apung yang khusus digunakan untuk operasional penangkapan dan pengangkutan ikan hasil tangkapan, di mana operasi penangkapan dan pengangkutan dilakukan alat penggerak yang biasa digunakan dapat berupa dayung, angin, dan mesin. Kemudian jenis-jenis kapal ikan. Yang pertama ada kapal pukat cincin atau purse seine. Kapal pukat cincin merupakan kapal yang paling efektif untuk menangkap sekumpulan atau schooling ikan yang berada di dekat permukaan. Kapal pukat cincin yang digunakan di Indonesia adalah kapal pukat cincin atau kapal purse seine kayu tanpa menggunakan power block. Kemudian ada kapal pukat hela, memiliki nama lain trawler, merupakan kapal yang didesain untuk menarik pukat hela di belakang kapal. Umumnya, kapal-kapal tersebut memiliki geladak kerja di buritan, kecuali untuk kapal hasil modifikasi dari kapal lain yang digunakan untuk mengoperasikan kapal pukat hela samping atau side trawl. Kemudian ada kapal pukat garuk. Kapal ini termasuk kategori kapal pukat hela dasar. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pukat garuk pengumpul kerang-kerang di dasar laut dengan cara menghela di belakang kapal. Kemudian macam-macam bentuk lambung di kapal ikan. Yang pertama ada flat bottom hull, lambung kapal yang memiliki bentuk bagian bawah atau alas dasar atau flat bottom. Bentuk lambung ini biasanya digunakan oleh kapal dengan draft atau syarat yang rendah. Yang kedua yaitu round bottom hulls, kapal yang digunakan untuk kecepatan rendah dan memiliki bobot yang besar, dapat menggunakan tipe lambung kapal yang bagian bawah atau alasnya bulat. Tipe lambung ini juga biasanya disebut lambung U dan termasuk kategori displacement hull. Kemudian ada V-shape hulls, jenis lambung kapal dengan bagian bawah atau alas atau lunas berbentuk V yang memiliki stabilitas yang baik dan dapat melaju di perairan bergelombang besar. Karena lambung kapal yang lunasnya berbentuk lancip dan memiliki gaya tekan ke bawah yang besar, maka kapal tersebut lebih stabil di perairan yang bergelombang. Mohon maaf ada sedikit typo. Lalu ada multi-hull. Lambung jenis ini berbeda dengan yang lain dikarenakan memiliki jumlah lambung yang lebih dari satu. Jenis lambung ini termasuk kategori displacement hull. Kapal yang menggunakan multi-hull biasanya disebut kapal katamaran. Itu kapal yang memiliki dua lambung dan trimaran yang lebih dari dua lambung. Kemudian bagian-bagian kapal ikan. Yang pertama ada rumah kemudi. Kapal perikanan memiliki rumah kemudi yang dibangun untuk atau didirikan di atas geladak kapal yang dibangun kuat agar menyerupai bangunan rumah. Ruang kemudi ini terletak pada geladak utama di bangunan atas, dengan kelengkapan pintu sorong dan jendela depan sorong. Rinting kemudi diameter 20 cm dan pangsi kemudi. Bangku meja kompas, papan pembagi instalasi listrik, dan meja peta panjang yang fungsinya sebagai tempat tidur atau tempat duduk. Yang kedua, geladak. Kapal ikan juga dilengkapi geladak. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk melintang dari kapal. Di samping itu,
dapat digunakan untuk mendirikan bangunan di atas geladak, serta untuk menutup badan bagian atas sehingga kedap air dan bagian utama kekuatan memanjang kapal. Geladak merupakan tempat kerja awak kapal, jadi harus dibuat tidak licin, dan papan geladak dipasang secara memanjang. Yang ketiga ada ruang mesin. Kapal perikanan memiliki kamar mesin sendiri. Ruang mesin berguna untuk menyimpan perkakas dan spare part mesin, maka ditempatkan lemari di dalam ruang mesin. Ruang mesin juga dilengkapi cerobong asap yang disesuaikan agar dapat menembus sampai ke atas, sehingga ruang mesin perlu kuat dan kokoh, dengan atas dilindungi dengan bahan yang tidak mengeluarkan panas atau bahan asbestos. Dan yang keempat adalah ruang palka ikan. Ruang palka adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan. Dalam satu kapal ikan mempunyai palka ikan sebanyak 4-5 ruang tergantung besarnya kapal. Tutup sisi geladak ruang ikan dibuat dari kayu keras. Sistem konstruksi penutupan lubang palka adalah dengan menggunakan sistem penutup yang diangkat. Terima kasih. Mungkin sekian pembahasan mengenai kapal ikan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.